Lalu bagaimana dengan perkembangan penyidikan kasus pemerkosaan oleh calon dokter spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung? Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Vida Alatas di sana. Selamat pagi, Vida. Vida, jadi bagaimana kelanjutan soal proses penyidikan kasus ini? Apakah ada perkembangan yang cukup signifikan, Vida? Ya, Adisti dan juga saudara, polisi terus mendalami kasus ini, utamanya terkait dugaan adanya korban-korban lain dari Priguna Anugrah Pratama, dokter yang tengah mengambil spesialis anestesi di RSHS Kota Bandung. Karena per Kamis 10 April kemarin, Adisti dan juga saudara, di Treskrimum Polda Jabar menyebut sejauh ini dari hasil pengembangan kasus, memang korban dari dokter Priguna ini tidak hanya satu, Adisti, tapi paling tidak sudah ada 2 laporan tambahan yang diduga menjadi korban dari Priguna Anugrah, yang kemarin polisi ini juga menyebut jika korban pertama kemarin yang terungkap merupakan keluarga dari pasien yang tengah dirawat di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, maka terduga 2 korban lainnya ini merupakan pasien yang tengah menjalani perawatan medis di RSHS Kota Bandung. Tentunya proses penyidikan ini akan terlebih dahulu ditempuh oleh pihak kepolisian. Salah satunya adalah dengan melakukan visum terhadap pelapor, begitu ya, dengan melakukan uji DNA di Pusdokes Mabes Polri. Dan memang Adisti dan juga saudara dari Polda Jabar ini juga mendorong bagi siapa saja yang kemudian merasa menjadi korban tindakan asusila dari Priguna Anugrah ini untuk melapor kepada pihak kepolisian, utamanya adalah Polda Jawa Barat. Sebetulnya tidak hanya dari pihak kepolisian, Adisti dan juga saudara, dorongan untuk korban melaporkan tindak kekerasan seksual yang bisa jadi terjadi kepada para korban, begitu ya, Adisti dan juga saudara, ini juga datang dari RSHS Kota Bandung yang juga membuka hotline, dan juga Universitas Pajajaran, begitu ya, tempat di mana Priguna Anugrah Pratama ini menempuh pendidikan spesialisnya. Dan Polda Jabar ini juga membuka posko, begitu ya, yang sekali lagi terbuka untuk masyarakat untuk kemudian menyampaikan pengaduannya terkait hal ini, Adisti. Di posko aduan tidak hanya dibuka dari pihak kepolisian, tapi juga Universitas Pajajaran dan juga Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, begitu ya. Kalau kita lihat, ini kan TKP-nya, lokasinya ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin, termasuk apakah juga pihak kepolisian akan membuka kemungkinan adanya dugaan kelalaian dengan memeriksa dari pihak rumah sakit, karena TKP-nya juga di Rumah Sakit Hasan Sadikin, termasuk juga soal mekanisme pengeluaran obat bius yang nantinya akan digunakan oleh dokter di sana, Vida. Sejauh ini tentunya itu yang diharapkan, begitu ya, oleh utamanya dalam masyarakat ya, terkait bagaimana kemudian keamanan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung terkait atau pasca terjadinya kasus tindakan asusila oleh dokter pendidikan, begitu ya, dokter peserta pendidikan di rumah sakit tersebut. Tapi memang kalau dari pihak RSHS sendiri ini juga menyebutkan kemarin dalam konferensi pers penetapan tersangka Priguna Anugrah, begitu ya, Adisti dan juga saudara, bahwa sudah ada SOP sebetulnya yang telah ditetapkan oleh RSHS Kota Bandung terkait pelaksanaan PPDS atau pelaksanaan pendidikan dokter spesialis yang kemudian ditempuh oleh peserta didik di sana. Tentunya RSHS Bandung ini juga menyebutkan bahwa dalam proses dokter PPDS yang berjaga di instalasi gawat darurat ini juga sudah terjadwalkan. Namun memang RSHS menyebut bahwa yang bersangkutan atau tersangka ini menyalahkan SOP. Kalau kita lihat kilas balik, Adisti dan juga saudara, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pihak kepolisian, Priguna Anugrah ini melakukan aksinya, begitu ya, dengan membujuk korban, gitu ya. Modusnya ini adalah untuk mengambil darah pada saat itu ayah dari korban ini tengah
dalam keadaan kritis dirawat di instalasi gawat darurat begitu ya. Dan Priguna Anugrah ini meminta korban untuk kemudian melakukan tes darah atau pengambilan darah. Dan dari situ Adisti dan juga saudara, korban ini dibawa ke lantai 7 RSHS Kota Bandung yang dibawa ke salah satu ruangan yang memang belum beroperasi, Adisti. Dan di situ tersangka ini kemudian menyuntikkan tangan korban di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri begitu ya. Cairan begitu yang diduga ini merupakan obat bius, dan juga selain menyuntikkan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 15 kali, tersangka ini juga menyuntikkan cairan bening begitu ya ke dalam infusan yang saat itu tengah dipasangkan ke korban. Dan korban ini tak sadarkan diri selama 3 jam. Usai kemudian 3 jam korban ini sadarkan diri, tersangka ini membawa korban kembali kepada keluarganya. Dan disinilah Adisti dan juga saudara yang memang menjadi sorotan bagaimana sebetulnya pengawasan dari dokter yang berjaga atau dokter peserta didik yang berjaga. Kalau dari RSHS Kota Bandung sendiri ini menyebutkan bahwa sebetulnya untuk pasien IGD ada dokter penanggung jawab pasien yang berjaga di IGD. Tapi tentunya pertanyaannya sejauh mana pengawasan bagi dokter peserta didik begitu ya yang bertugas di RSHS Kota Bandung. Dan atas perbuatannya Adisti dan juga saudara, tersangka ini disangkakan pasal terkait kekerasan seksual dengan ancaman 12 tahun penjara, Adisti. Oke, baik. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV, Vida Latas melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.